Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. WHO telah memberikan asesmen berkala akan kondisi pandemi di tanah air melalui pengamatan dari hasil tracing, testing, dan treatment. Asesmen WHO pada 27 November 2021 menunjukkan turunnya angka tracing. Sebaliknya juga hasil survei mobilitas masyarakat yang menunjukkan indikasi kenaikan. Wajar jika level PPKM di sejumlah daerah kembali ke level 2 dan berlaku di seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta. Pemerintah harus segera meningkatkan lagi tracing tidak hanya di ibu kota dan sekitarnya, tetapi juga di daerah lainnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 1 Desember 2021 dengan tema PPKM yang sigap bersama saya Indra Maulana. Kami mengundang partisipasi Anda seperti biasa melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Baik, untuk membahasnya telah hadir di studio saat ini Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selamat pagi, salam sehat Bang Elman. Pagi Bung Indra. Baik, seperti biasa sebelum kita membahas editorial kita pada pagi hari ini, PPKM yang sigap, boleh kita simak dulu headline Media Indonesia dan kalau boleh langsung ke halaman 2 ini ya, Bang Elman, karena kita mau melihat tentang Saudi resmi buka ibadah umroh bagi Indonesia, tapi ini ada beberapa persyaratan dan memang ini adalah kebijakan dari Arab Saudi yang mencabut larangan penerbangan langsung dari Indonesia. Tapi memang salah satu syaratnya penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi yang dibolehkan adalah direct flight ya, Bang Elman. Catatan Media Indonesia seperti apa ini, Bang Elman? Ya, pertama kita harus mensyukurilah. Setelah sekian lama kita tidak bisa menunaikan ibadah umroh, diizinkan oleh mereka. Kita ikutin gitu kan. Terutama juga para calon jamaah umrohnya juga diinginkan oleh. Seketat apapun ikutin saja. Ikutin aja. Karena ini peraturan bukan untuk membatasi tapi demi semua ya. Untuk kesehatan kita. Jadi bukan hanya untuk Arab Saudi. Jamaah juga harus selamat. Selamat sampai di sana, selamat juga tiba di Indonesia. Ya. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat di salah satu yang menjadi headline Indonesia hari ini di halaman kedua adalah tentang revisi Undang-Undang Ciptaker masuk prolegnas prioritas 2022 ini pasca putusan MK begitu ya, yang mempertanyakan pasal tentang Omnibus Law-nya ya. Prosesnya sebenarnya, tetapi bukan berarti kemudian esensi produk hukumnya yang berubah begitu Bang. Tapi ini memang langkahnya harus cepat karena ada batas waktu tertentu, kalau tidak maka bisa dianggap inkonstitusional begitu Bang Elman. Saya pikir karena tenggat waktunya itu 2 tahun. Dan kalau melihat konfigurasi parlemen secara teori tidak sulit sebenarnya ya, buat pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan ini. Yang menjadi soal sekarang adalah bagaimana pemerintah juga harus tetap menjaga iklim investasi ini. Betul. Jangan sampai keputusan MK ini membuat para calon investor ini menganggap ini menginvest di Indonesia nggak aman. Ini berbahaya nih. Sejauh ini saya lihat pemerintah cukup tanggap ya. Langsung melakukan komunikasi bahwa investasi di Indonesia itu aman dan tetap terjaga gitu ya. Itu karena penting. Persoalannya payung hukumnya lebih pada proses Omnibus Law-nya saja ya, bukan soal produk hukumnya. Saya pikir juga, dan saya minta juga masyarakat juga tidak boleh berlebihan ya. Dan ini biasa proses kan. Jadi 2 tahun cukup lah. Jangan juga kita ikut membuat kepanikan baru kan gitu. Betul. Tadi disinggung Bang Elman juga melihat konfigurasi partai-partai di parlemen ya. Betul. Artinya ini kesepakatan itu akan mudah tercapai maksudnya. Mudah tercapai. Tidak berpanjang lebar lagi ya. Jangan 2 tahun. Mungkin kalau Desember ini kan kalau saya baca kan ini masuk dalam prolegnas. Betul.
Nah berarti mungkin semester pertama tahun depan udah selesai. Bahkan prolegnas prioritas ya. Prioritas. Jadi sebelum 2 tahun udah selesai. Harusnya sudah selesai. Baik, mudah-mudahan nggak ada karena ada dinamika baru saling menyandra nantinya kepentingan di parlemen. Baik, Bang Elman, boleh kita langsung masuk ke editorial kita hari ini. PPKM yang sigap ini menarik karena memang ada sebuah keputusan menaikkan level 2 di beberapa daerah begitu ya. Tetapi ini adalah sebuah antisipasi yang inisiatif untuk mengantisipasi ya Bang Elman, tetapi juga bagaimana kita melihat berkembangnya varian baru Omicron yang berada di luar Indonesia, tetapi bagaimana kita juga menghalau itu begitu Bang Elman. Bagaimana Bang Elman melihat inisiatif kemudian melakukan kenaikan level PPKM menjadi level? Ya, kalau saya lihat ya, pemerintah cukup tanggap ya. Antisipasinya saya pikir sangat cepat. Sebelum terjadi, kan kalau menurut informasi kan Omicron itu belum masuk kan, mudah-mudahan. Tapi itu juga saya juga masih meragukan itu. Tapi karena pemerintah bilang belum masuk, ya kita anggap belum masuk. Nah, sebelum masuk sudah ada antisipasi. Naikkan PKPM ke level 2. Ke level 2 ya. Nah, oleh karena itu saya minta masyarakat juga harus taat. Ikut ya. Jangan panik dan jangan mutung. Jangan menganggap pemerintah ini seenaknya. Bahkan bila perlu kalau diperlukan untuk ke level 3, nggak apa-apa. Ini untuk keselamatan kita semua. Jadi harapan saya kebijakan pemerintah menaikkan PKPM ke level 2 ini harus diterima dengan legowo. Jadi masyarakat karena demi kesehatan masyarakat. Ya, jadi prokes. Karena kalau saya lihat ini Omicron ini sebetulnya penyebarannya juga mirip-mirip Delta. Oleh karena itu untuk menangkalnya juga saya pikir tetap prokes. Cuci tangan, jaga jarak, masker. Ketiga syarat ini aja dijaga ketat oleh seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan gelombang ketiga dan keempat. Memang sebagian masyarakat yang bersuara dengan tiba-tiba ada level 2 dan bahkan sudah direncanakan akan level 3 di akhir tahun ya, saat pergantian tahun, bahkan sudah ada aturan yang menetapkan crowd free night. Jadi tidak boleh ada kerumunan di saat malam pergantian tahun begitu ya. Ini adalah langkah untuk membuat orang tidak bepergian saja. Ada yang menganggap, masyarakat sebagian yang menganggap seperti itu. Bagaimana ini Bang Elman? Sebetulnya begini, jangan dipandang untuk menghambat bepergian. Semua aturan ini dimaksudkan adalah langkah pemerintah untuk menyelamatkan nyawa tiap orang rakyat Indonesia. Betul. Jadi bukan sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk menghambat kita. Kita mau buat pesta, apapun tidak dihambat. Tapi apalah gunanya kita habis pesta langsung pada mati kan gitu kan. Bukan sakit, mati. Jadi saya pikir ya, kebijakan pemerintah ini jangan dianggap seperti menyandra rakyat. Jangan dianggap membebani rakyat. Mengatur, mengikat. Ini adalah langkah penyelamatan. Jadi sebelum kejadian, sebelum Omicron itu betul-betul masuk, langsung antisipasi, naikkan ke level 2. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba naikkan level 4, silakan. Ini untuk keselamatan bersama. Ini ada pertanyaan juga begini, level 2 ukurannya apa? Karena ketika melihat kasus positif ternyata juga termasuk dalam kategori yang rendah. Bagaimana anggapan yang seperti ini kira-kira Bang Elman? Ya khawatir saya ya karena tracingnya rendah ya. Jadi semua sepertinya low kan. Betul. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di negara-negara Eropa, gak kebayang. Ternyata di Eropa itu Omicron itu sudah sudah tersebar. Ada Belanda, ada Belgia, ada negara lain kan. Nah, pertanyaannya apa iya? Indonesia seolah-olah Omicron belum ada. Nah ini kan. Nah daripada kita berandai-andai, anggap aja sudah ada. Atau walaupun tidak ada, kita persiapkan. Jadi memang pemerintah udah bagus kan, menghambat
penerbangan masyarakat dari Afrika. Ya. 10 dari negara Afrika, 1 dari Hong Kong. Ya. Bahkan kalau menurut saya karena Eropa juga sudah harusnya ikut ditutup. Harusnya juga ditutup gitu ya. Dan pengaturan karantina lebih lengkap nanti kita ulas ya. Bagaimana lebih jauh lagi soal karantina, soal penutupan pintu masuk dari negara lain menghambat varian baru ini dan penetapan level ini kenaikannya seperti apa. Kita akan ulas lebih lanjut setelah kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Media Indonesia untuk hari ini, PPKM yang sigap. PPKM yang sigap. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bukanlah benteng kita dalam menghadapi pandemi. Sebab memang PPKM harus berfungsi lebih dari benteng yang kaku dan pasif. PPKM semestinya ibarat mercusuar karena harus mampu memandu kapal jauh ke depan. Terlebih dalam kondisi serba ketidakpastian ini, PPKM harus sigap memilih jalur yang akan menghindarkan kita dari kondisi yang lebih buruk. Ketepatan level PPKM tentunya akan dicapai jika semakin lengkap pula dasar perhitungan yang digunakan. Sebagai negara, kita telah dibantu WHO yang memberikan asesmen berkala dan kondisi pandemi melalui pengamatan terhadap tracing, testing, dan treatment. Namun, pemerintah tentunya wajib terus melengkapi faktor-faktor perhitungan untuk penentuan level PPKM. Pengamatan, bahkan prediksi, akan tren mobilitas mestinya menjadi faktor perhitungan penting sebab penyebaran virus selalu mengikuti penyebaran masyarakat. Faktor-faktor itulah wajar jika level PPKM di sejumlah daerah kembali ke level 2. Tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021, status PPKM level 2 berlaku di seluruh kabupaten kota di DKI Jakarta. Keputusan itu tidak saja mengacu pada hasil asesmen WHO pada 27 November 2021 yang menunjukkan turunnya angka tracing di wilayah aglomerasi tersebut, tetapi juga karena hasil survei mobilitas masyarakat yang menunjukkan indikasi kenaikan. Dengan level 2 yang akan berlaku hingga 13 Desember itu, kapasitas sekolah, kantor non-esensial, hingga mal kembali ke 50%. Pasar rakyat masih diperbolehkan dengan kapasitas 75%, tetapi hanya dapat beroperasi hingga pukul 18. Sementara transportasi masih dapat beroperasi dengan kapasitas 100%. Dasar-dasar perhitungan yang berupa asesmen tracing hingga tren mobilitas memanglah yang memberi kondisi gamblang ketimbang hanya melihat kasus aktif. Seperti yang terjadi beberapa hari ini, di mana kasus aktif nasional cenderung turun. Namun, bergembira akan hasil itu ialah salah karena tracing yang turun. Karena itu, pemerintah sebenarnya punya pekerjaan rumah besar yang belum selesai. Hanya dengan menaikkan kembali level PPKM, pemerintah harus segera meningkatkan lagi tracing. Ini tidak hanya harus dilakukan di daerah aglomerasi Jabodetabek, tetapi juga daerah aglomerasi lainnya. Sebab, sebagaimana tren mobilitas yang diperkirakan naik menjelang Nataru 2022, bahaya penularan kian tinggi di daerah-daerah aglomerasi. Lebih jauh lagi, turunnya angka tracing harusnya menjadi alarm kinerja pemerintah di saat dunia dalam ancaman penyebaran varian Omicron, variant of concern atau VOC kelima yang muncul selama pandemi COVID-19 ini telah diingatkan banyak ahli memiliki daya tular yang lebih tinggi dari varian Delta. Kengerian varian Omicron juga terjadi akibat mutasi protein pada 30 spike virus itu. Akibatnya, varian ini dapat menurunkan efektivitas vaksin hingga 20%. Peringatan sejumlah ahli epidemiologi bahwa varian itu kemungkinan telah masuk Indonesia harus dijawab dengan tracing yang bahkan lebih dari angka ideal. Jika kinerja tracing saja masih kendor, tentunya sangat sulit mengharapkan masyarakat bisa percaya pernyataan Kementerian Kesehatan bahwa Omicron belum masuk Indonesia. Sudah saatnya pemerintah benar-benar paham jika pembuktian ialah lewat kerja, bukan kata-kata. Tidak hanya menuntut pemerintah segera memperbaiki tracing dan terus menggenjot vaksinasi, kita juga menuntut pemerintah agar menegakkan aturan karantina sepenuhnya.
Kita mengapresiasi kerja cepat pemerintah dengan menutup pintu kedatangan warga asing dari Afrika. Kita juga memaklumi pemerintah tetap membuka pintu kedatangan dari benua Afrika, khusus bagi WNI. Aturan itu diterapkan dengan kewajiban karantina 14 hari. Meski begitu, kita sendiri telah menyaksikan mudahnya kewajiban karantina itu diterabas. Oknum petugas culas terdapat di berbagai level. Mereka tidak saja gampang tergiur uang pelancong nakal, tetapi aktif menawarkan jasa. Kasus-kasus yang lalu harus menjadi pelajaran mahal yang harus dipastikan tidak akan terulang lagi. Semua lini pemerintah dan lembaga terkait harus benar-benar menyadari jika ancaman badai kasus sudah di depan mata. Hal itu hanya bisa dicegah jika semua instrumen penanggulangan pandemi dijalankan sepenuhnya. Baik, kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon yang telah kami sediakan di 021-583-99-100. Editorial akan segera kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Saya sapa Anda yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Elman Saragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu, silakan. Iya, PPKM yang sigap ini dalam rangka bersiap menangkal Omikron ya Bung Indra. Nah, memang yang harus kita lakukan mungkin sebaiknya vaksinasi dipercepat. Harus luas cakupannya sampai ke pelosok. Karena bukankah Afrika Selatan juga merebak di sana Omikron itu karena cakupan vaksinasinya masih rendah, baru 24%. Nah, di kita sendiri juga ya DKI sudah bagus sampai 99,8%. Tapi NTT sendiri baru 52,84%. Nah, kemudian juga yang 3T, tes, telusuri, terapi tidak boleh kendur. Karena sudah terbukti tes cepat antigen atau PCR itu bisa mendeteksi virus Omikron itu. Juga lagu lama, protokol kesehatan harus jadi ketetapan. Tidak boleh tidak pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan itu. Nah, juga kita apresiasi pemerintah yang dalam hal ini sudah cukup sigap untuk menutup pintu bagi kedatangan warga-warga yang dari asal dan sekitarnya itu juga. Dan sudah menyatakan bahwa PPKM harus dilaksanakan sesuai situasi. Mungkin itu memang baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra. Sekarang kita ke Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward, salam sehat. Selamat pagi Bung Indra Maulana. Selamat pagi Bung Hilman Saragih. Pagi. Silakan. Kita melihat apa yang terjadi sebelumnya, bahwa Indonesia berhasil menekan laju COVID, penyebaran COVID. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa, walaupun sebelumnya awalnya tergagap-gagap. Itu tidak lepas dari kolaborasi antara regulasi dan aplikasi. Rakyat patuh. Nah, kita harapkan juga sekarang rakyat itu patuh dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Jangan ada pihak-pihak yang nyinyir seperti yang dikatakan ini menghambat kegiatan rakyat. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini terjadinya Omikron? Ini karena keangkuhan negara-negara superpower. Mereka sampai membuang berjuta-juta vaksin yang kedaluarsa. Coba mereka pikirkan kalau ini kan pengembangan dari varian yang lama sesuai dengan situasi alam, situasi apa, mereka merubah menjelma menjadi varian yang baru. Nah, ini keangkuhan dari negara-negara superpower yang tidak mau bekerja sama, memikirkan negara-negara miskin yang tidak mampu menyediakan vaksin yang banyak.
Seharusnya kalau mereka dulu sadar bahwa ini akan merusak seluruh dunia, yang akan menyebar ke seluruh dunia, mereka cepat menyebarkan vaksin. Berikan bantuan kepada negara-negara. Nah, inilah kuncinya. Bahwa tidak ada selain dari kerjasama seluruh lapisan. Kepada seluruh bangsa. Bangsa Indonesia harus sadar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Dan sebelumnya ada Ibu Indra Cirebon. Bang Elman, ini ada 2 penelpon. Salah satunya adalah permintaan Bu Indra vaksinasi dipercepat. Memang ada kecenderungan vaksinasi beberapa waktu terakhir ini memang cenderung menurun ya, karena mungkin juga kasus rendah dan lain sebagainya. Bagaimana nih Bang Elman? Iya, saya pikir apa yang diingatkan oleh Ibu Indra tadi itu benar. Jadi kunci utama kita sukses ya membuat pandemi ini landai ya, itu karena vaksinasinya bagus. Gitu. Dan mengapa Afrika tertularnya begitu, ada varian baru itu karena vaksinnya rendah. Bahkan tadi bilang 23-24% ya. Betul. Memang ini sebetulnya saya setuju dengan kata Pak Edward tadi. Ini keangkuhan, kesombongan dari negara superpower. Bahkan di negara mereka kan banyak vaksin itu sampai kadaluarsa kan gitu. Betul. Kita bersyukur Cina akan mengirim sekitar 600 juta vaksin ke Afrika. Berkat diplomasi vaksin ini. Nah, harapan saya negara-negara yang lain juga harus memberikan hal yang sama. Kita lihat negara-negara Eropa ya, beberapa di antaranya sudah, bahkan petinggi di negara-negara Eropa tersebut mengingatkan lagi untuk mengenakan kembali masker. Artinya memang ya ini mungkin salah satu bentuk arogansi. Sebelumnya masker tuh memang benar-benar dilepas ya. Dan saya pikir itu juga salah satu bentuk keangkuhan. Betul. Kenapa mereka langsung main lepas, langsung Omikron juga langsung menyerang mereka. Ini karena memang prokesnya. Nah, harapan saya rakyat kita ini dari Sabang Merauke ini jangan mengikuti apa yang terjadi di sana. Kita tetap prokes. Kita harus menganggap masker, cuci tangan, jaga jarak itu sebuah keniscayaan. Sampai kapanpun. Jangan pernah lagi beranggapan satu saat kita lepas masker. Tidak ada. Satu saat kita tidak perlu lagi cuci tangan. Nggak ada itu. Pakai terus ini ya. Pakai terus, jaga jarak, cuci tangan, itu yang akan menyelamatkan sambil kita. Vaksinasi juga akan kita pelajari, karena kan itu ada yang 6 bulan harus divaksin lagi. Harapan saya juga pemerintah mempercepat vaksinasi ini, bahkan kalau perlu sekarang langsung yang ketiga. Baik, kita akan ulas lagi lebih lanjut setelah jeda headline news pukul 8. Bang Elman, tetaplah bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Kami segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kita sampai pada tadi tahapan tentang bagaimana membahas, kita apresiasi peningkatan level 2, Bang Elman ya, oleh pemerintah ini sebagai langkah yang cepat dalam mengantisipasi khawatir tadinya lonjakan, terutama menjelang akhir tahun. Kemudian ada larangan crowd free night, tetapi juga ancaman Omikron. Ini varian baru yang dinilai jauh lebih berbahaya dari varian Delta bahkan. Tetapi bagaimana Bang Elman sejauh ini melihat kebijakan penutupan pintu masuk bagi negara-negara yang sudah terpapar varian baru ini, Bang Elman? Apakah kita sudah cukup baik, cukup cepat, cukup tanggap, ataukah masih ada celah-celah peluang dan apa yang harus dikhawatirkan begitu ya terkait dengan karantina? Ya, sejauh ini kita lihat kan belum ada kebijakan menutup ya terhadap negara-negara yang virus Omikron itu sudah masuk kan gitu. Beberapa negara Eropa misalnya, Belanda ya. Nah, mestinya ya ketika kita juga sudah menutup akses penerbangan dari Afrika dan Hong Kong, ya mestinya negara-negara yang negara-negara lain yang sudah terpapar mestinya kita tutup juga. Karena sama bahayanya. Kalau dari Afrika kita anggap berbahaya, dari sini juga sama bahayanya. Betul. Nah, tapi sejauh ini kan belum. Nah, oleh karena itu karantina itu sangat menentukan. Nah, karantina di kita ini jangan sampai bisa, mohon maaf, tanda kutip ya, jangan sampai bisa dibeli.
Beberapa kasus terjadi. Beberapa kasus kan terjadi kan. Ya. Ada yang melarikan diri, kok sampai bisa kan gitu kan. Nah, karena itu akan menentukan kemampuan kita untuk menangkal Omikron ini. Betul. Keadaan ini sebetulnya keadaan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena biasanya juga menjelang akhir tahun dan katakanlah Natal dan Tahun Baru ini biasanya terjadi gelombang-gelombang yang dahsyat gitu kan. Gelombang ketiga lah ya. Nah, apalagi ini tambah lagi varian baru Omikron ini. Jadi ini kan berbahaya nih, Bung Indra. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh kendor. Satgas Covid itu harus bekerja lebih keras, terutama di daerah-daerah ya, pusat pasar, di tempat-tempat para wisata. Kita lihat kan mulai kendor lagi nih kan. Betul. Kendor, artinya terkadang itu bukan hanya kendor, kayaknya seperti kembali normal. Seperti zaman dulu ya, sebelum ada virus. Nah, saya berharap jangan dianggap normal. Jadi kenormalan kita, kenormalan baru, artinya harus ekstra ketat. Jadi orang yang datang ke daerah wisata tetap pakai masker. Prokes ketat. Cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan. Pesta-pesta juga begitu. Nah ini kan dengan level 2 ini. Jadi saat ini jauh seperti memang itu tadi Bang, mungkin bukan kendor lagi ya, tetapi menjadi kembali ke ini, dan itu di sisi pemerintah sebagai dan juga Satgas pun sepertinya juga terkesan itu membiarkan itu begitu. Ya terkadang kita lihat misalnya kan entah sudah dia buat peduli lindungi, begini aja dia tidak sign in. Dari Satgasnya terus begini aja. Iya. Nah, betul itu. Harapan kita apa yang sudah terjadi kemarin sekarang dikembalikan lagi ke kenormalan baru ini. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita sudah bisa kembali ke waktu yang belum ada pandemi ini. Jadi kita hari ini ke depan tetap menganggap virus ini akan berkembang. Kalau kemarin ada Delta, sekarang ada Omikron. Besok lusa kita nggak tahu varian baru apa lagi nih. Jauh lebih ganas kah misalnya begitu kan? Nah, ya ini lebih ganas kan. Ini penularannya 5 atau 10 kali lipat dari Delta. Ya. Jadi mungkin ke depan juga negara tetap menganggarkan besar untuk ini. Iya, untuk penanganan ini. Penanganannya. Misalnya kita juga vaksinnya. Betul. Vaksinnya kan ini kan pertanyaannya apakah vaksin yang ada sekarang ini mampu nggak menangkal varian baru ini? Kan kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan iya. Nah kalau karena itu untuk tidak terjadi prokes tetap harus ketat. Ini upaya di hulunya ya, upaya di hulunya. Baik. Nah sekarang kan ada kesan begini juga sepertinya Bang Elman, bahwa kondisi landai positif juga kecil begitu ya, landai. Tetapi sepertinya juga apakah mungkin ke depan pemerintah dalam proses penanganannya tidak ikut landai, jadi tidak ikut levelnya turun, maka keketatan pengawasannya juga ikut turun. Seperti maksudnya adalah tracingnya Bang. Karena tracingnya ikut turun juga begitu, kemampuan tracing turun. Kemudian vaksinasinya juga agak kendor atau agak menurun dibanding sebelum-sebelumnya. Karena merasa kondisinya juga semakin kendor, PPKM-nya juga level 1. Apakah harusnya tidak begitu? PPKM boleh turun sampai level 1, tetapi upaya penanganan tetap dalam level yang standar, baik itu cocok untuk level 4 dan level 1 begitu. Jadi penetapan level ini ke depan harus fleksibel. Betul. Hari ini level 2, besok level 3, bisa aja nanti kembali ke level 1, itu setiap saat akan berubah-ubah. Jadi rakyat tidak perlu panik. Betul. Dan jangan menggerutu. Sama misalnya kan di kantor-kantor. Hari ini full bisa 100%. Masuk kantor full 100%. Nah, bulan depan atau minggu depan udah 50%. Ya. Jadi itulah ritme kita. Harus mampu menyesuaikan dengan keadaan apa yang terjadi kan gitu kan. Jadi betul. Yang saya harapkan adalah mereka-mereka yang nyinyir ini sudah nggak bisa membantu. Iya, nggak ikut mikirin. Nggak usah mikirin, tapi nyinyir.
Jadi mereka-mereka ini harapan saya tolonglah. Kalau nggak bisa menghilangkan nyinyirnya, kurangi porsi nyinyirnya. Karena kita juga, pemerintah juga perlu ada orang nyinyir. Supaya untuk mengkritisi ya, bukan nyinyir, mungkin mengkritisi membangun dengan solusi ya. Mau nyinyir, mau mengkritisi, tapi jangan sampai mengganggu. Iya, betul. Itu penting itu. Kita jangan mengganggu pemerintah yang sudah berusaha bekerja, berpikir keras ya. Ikut aja aturan-aturan, tidak perlu nyinyir. Kadang-kadang yang nyinyir itu yang ketika sakit, yang teriak pertama Bang ya. Yang nyinyir ini Bung Indra, begitu sakit dia, menjerit dia. Sampai ke langit ketujuh dia menjerit. Kedengaran nyinyirannya. Tetapi ketika dia sehat, wah dia pikir dia... kritik sana sini ya Bang ya. Waduh, dia gampang, dia pikir virus ini tidak mampu menembus dia. Padahal begitu kena, tinggal kita mengantarkan dia ke kuburan aja. Baik, ini sekali lagi adalah PPKM yang sigap. Kita apresiasi langkah pemerintah yang jauh lebih tanggap. Pokoknya kita dukung pemerintah, mau ditetapkan level 2, level 3, level 4, turun lagi level 1, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karena pemerintah yang paling tahu perjalanan virus ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Elman atas waktunya di Editorial Indonesia. Salam sehat selalu untuk kita semua, Bang Elman. Kita apresiasi langkah pemerintah menutup pintu kedatangan warga asing dari Afrika, tempat awal varian baru COVID-19 terdeteksi. Tidak hanya segera memperbaiki tracing dan terus mengenjot vaksinasi, pemerintah harus menegakkan aturan karantina sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran dan permainan dalam kewajiban karantina yang lalu harus menjadi pelajaran mahal yang harus dipastikan tidak akan terulang lagi. Ancaman badai kasus sudah di depan mata, namun semua itu hanya bisa dicegah jika semua instrumen penanggulangan pandemi dijalankan sepenuhnya. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu untuk kita semua. Metro TV.